Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Salat salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya hormati melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin falamma adha wa sajatu ad-duha utiya bitil kalqas yakni wa qad surita fiha faltafu 'alaiha falamma kasaru jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arabiyyun ma hadhihi jilsah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ja'alani abdan kariman walam yaj'alni jabbaran anidan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu min hawalaiha wa ta'u zirwataha yubarik fiha. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin. Hadis itu dari Abdullah ibn Busra bin Busra. Allah meridhoinya. Dia itu berkata begini, cerita. Kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'ah. Bahwasanya Nabi itu pernah punya qas'ah. Qas'ah itu bejana sing besar. Napa Pak Bu? Bejana. Cara saiki niku napa? Ember. Talan. Qas'ah itu talam bejana sing besar. Nah, talamnya tersebut ternyata yuqalu laha al-gharra. Qas'ah tersebut ternyata dinamakan al-gharra. Seandainya ada Pak Bu, mungkin jadi rebutan sampai sekarang. Al-Ghar. Nah, namanya Al-Ghar, Al-Qas'ah ini tadi bukan kiswa, Pak. Ini kiswa niku napa? Kiswa niku napa? Nek pun nate mriku berarti apa? Nek kula nggih dereng. Kemule napa? Ka'bah, kiswa. Nek kiswa pakai kaf, kalau ini pakai qaf. Kiswah. Nah, sekarang Qas'ah. Nah, Al-Gharra itu tadi telnang sing besar, namanya Al-Gharra. Qas'ah itu tadi yahmiluha arba'atu rijal. Ternyata digotong, napa Pak digotong itu? Diangkat 4 orang, Pak. Bayangkan orang Arab itu kan kira-kira gede apa cilik? Gede, tinggi, besar, ya toh. Kalau kita orang Jawa paling wong Indonesia ini paling cilik-cilik. Apa mereka kaya kula ngeten iki, cuwili nggih ta. Nah, orang Arab yang begitu besar itu tadi mengangkat Qas'ah, namanya Al-Gharra itu tadi, ceritakan bahwa yuqalu, ya ta, yahmilu wa arba'atu rijal. Ternyata membawa Al-Gharra tadi 4 orang. Gharranya Qas'ahnya Rasulullah dibawa oleh 4 orang. Berarti wong siji ku gak kuat. Bayangkan. Orang 2 lo masih gak kuat. Ini orang 4. Nah, coba
Jenengan pun nanti di Jakarta Masjid Istiqlal itu, tiangnya kira-kira dirakut orang berapa itu, Pak Eko, Mas Zul? Orang 4 ya, 4 orang. Berarti mungkin sama dengan itu. 4 orang kita melingkar, ngerakut, merangkul apa itu? Tiangnya Masjid Istiqlal yang di tengah-tengah yang jumlahnya banyak itu tadi, itu 4 orang. Itu baru orang Indonesia. Nah kalau ini qas'ahnya Rasulullah namanya Al-Gharra, orang Arab yang begitu gede dhuwur tadi, tinggi besar, mengangkat qas'ahnya Rasulullah itu butuh 4 orang. Berarti kira-kira diameter yang tengah nonton niku. Ya, diameternya tiangnya Istiqlal sama gharanya qas'ahnya Rasulullah mungkin nggak jauh beda. Sakmono Bapak Ibu, begitu luar biasa. Nah itu nanti diisi makanan. Jangan ngerasani berarti wong arep panganane akeh Pak. Nah jadi begitulah. Bukan berarti Rasulullah itu makanannya banyak, tidak. Kita lihat tujuannya apa. Kalau hadis yang kemarin, ada orang makan itu kadangkala sendiri nggak bisa kenyang-kenyang. Tapi kemudian diajar Rasulullah, makanlah bersama orang untuk bersama-sama makan tersebut sehingga apa? Membawa barokah. Nih kepingin barokah. Tapi kadang-kadang orang sekarang kan enggak. Mumpung enak nyemtong no pinggire pojokane jika nopo pangan dewe jika liyane jika kepingin. Nah, itulah bedanya. Diangkat 4 orang tadi, ya dong. Falamma adha wa sajadu ad-duha. Nah, maka tatkala kemudian suatu saat itu para sahabat sholat duha. Wa sajadu ad-duha. Sholat duha, rangkaian sholat duha, ya ruku, ya sujudnya. Nah, utiya bitil qas'ah. Ketika selesai sholat duha tadi, kemudian 4 orang tersebut mengangkat qas'ah al-gharra tadi, mengangkat qas'ah. Nah, waqat yakni waqat surita fiha faltafu 'alaiha. Kemudian qas'ah tadi penuh dengan makanan. Jadi diangkat 4 orang habis sholat duha, para sahabat mengangkat yang jumlahnya 4 orang tadi, qas'ah namanya al-gharra tadi, penuh dengan makanan, faltafu 'alaiha. Maka kemudian mereka berkerumun mengelilingi qas'ah tersebut. Karena apa? Penuh dengan makanan. Tujuannya kira-kira napa Bapak Ibu? Nek wis muteri ngono berarti lapo? Kenduren. Bahasanya ya mau makan bersama dan lain sebagainya. Lah, itu terjadi ketika setelah sholat duha. Nah, berarti bahasanya adalah melaksanakan sholat sunat tadi duha, kemudian baru ojo kebalik badokan isik lagi sholat. Nah, tapi yo muncul mana pemahaman kira-kira Pak Ustadz weteng lesu mbak sholat disik endi. Begitu akhirnya falamma kasaru. Nah, maka tatkala semua sahabat setelah sholat duha
yang 4 orang tadi yang sudah ngangkat al-qas'ah yang penuh dengan makanan tadi, maka yang lain kemudian berkumpul. Kasaru berasal dari kata kasir. Jeneng kula niku kasir, Pak. Kasir niku artine banyak. Berarti apa? Berkumpullah orang banyak tadi, para sahabat. Sing ngangkat wong 4. Karena apa? Begitu banyaknya makanan di qas'ah tadi, maka yang lain kemudian ikut berkerumpul, muteri makanan. Logikane, Pak, apa meneh wong pondokan biyen ya, wong pondokan, Pak. Wong pondokan walaupun pondok ngoten niku kadang jenenge arek. Nis kumpul makanan kira-kira napa, Pak? Siapa cepat? Dalilnya manjada wajada, ngono akhirnya. Siapa yang sungguh-sungguh dapat lompat dhisik, dalilnya enggak untuk makanan. Ya kan, anak-anak itu biasanya umur segitu seroyokan dan lain sebagainya. Ya. Inilah kemudian nanti hadis itu kita lihat. Makanya kadang-kadang dalam momen budaya Indonesia kemarin seperti maulutan dan lain sebagainya, ngapunten, kadang-kadang ada makanan diapakan, Pak? Dilempar-lempar, sapa sing ndak padahal ini berkerumun saja, itu diatur oleh Rasulullah. Ya apa carane? Jangan apa, Pak, Bu? Royok kemruyuk. Soalnya naluri manusia itu, Bapak Ibu, sama. Nis ro badokan, ngapunten, makanan sing enak, kira-kira iling kancane kira-kira. Nah, itu. Nah, entekno dhewe ae mumpung ya. Begitu. Nah, falamma kasaru tadi, maka tatkala mereka berkumpullah banyak tadi, jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah bersila. Ketika semuanya berkerumun, Rasulullah bersila. Di bawahnya ada. Nah, bersila. Nih enggak, Rasulullah kalau enggak bersila, waduh, mau jadi apa makanan tadi? Jangan aja lihat kalau di YouTube itu, ngapunten kadang-kadang yang di video yang kayak gitu itu. Walaupun sorbanan dan sebagainya, masya Allah, etikanya ada nggak kayak gitu? Saya nggak ngomong etnis mana, tapi yang jelas, ya model-model kita semua. Ya Allah, kadang luar biasa. Makanan jadi satu yang besar, bawa kambing, bawa apa itu, wih, begitu ya. Adat, jadi adat budaya itu kadang-kala mengalahkan etika adab agama. Sekali lagi saya ulang, adat budaya walaupun orangnya Islam itu bisa mengalahkan apa? Adab agama walaupun soal makanan. Saya lihat aja itu kadang-kadang di YouTube, ya Allah. Begini ya. Jadi setan itu seneng nih model ngono mang. Oleh bolo, ayo begitu. Nah, pun. Ketika Rasulullah SAW tadi bersila di kerumunan para sahabat tadi, faqala a'rabiyun, maka berkatalah orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu ngapunten Bapak Ibu. A'rabiyun itu orang Badui itu bahasa kula panjang iku apa ya? Gak ngerti pendidikan, gak ngerti ya diarani bodoh iku ya sawangane ngoten lho. Bahasanya itu ya wis nol putul lah. Nol iku jane bunder tapi putul. Bahasane ngoten. Angel ya nan. Jenengan semprot to kadang-kadang ceritanya dulu orang Arab Badui ngapain? Di masjid ngapain? Kencing. Lah repot padahal ono tapi Rasulullah kemudian apakah marah? Enggak, wong jenenge wong Arab Badui. Tiwas badhe kandhane. Nah, sahabat kemudian marah, Rasul lagi kuwep lagi ya apa contohnya begitu bahasa kita. Tapi enggak, biarkan. Cek ditutupno dhisik. Nah, begitu. Kata orang Arab Badui tadi, mahadihil jilsah. Nah,
iki selamatan opo, ngono bahasa kita. Jalsa itu berasal dari kata jalasa. Jalasa itu artinya duduk. Jalasa itu artinya duduk. Nek majlis adalah tempat, mohon maaf, berkumpulnya orang duduk untuk mencari ilmu. Makanya dinamakan majlis. Makanya dalam Muhammadiyah itu ada majlis didasmen, majlis tabligh, ya toh, dan majlis-majlis yang artinya bahwa di situ yang dibahas adalah keilmuan untuk berdakwah. Itulah bedanya majlis kali cangkruan. Kula panjenengan sami teng mriki ini jenenge majlis apa cangkruan? Ini cangkruan kan, makanya kan begitu. Lah, orang Arab Badui ini melihat hal yang begitu tadi, heran, kemudian dia tanya, Mahadi Jilsah, ya kan? Kita ini lagi selamatan apa ini? Begitu. Selamatan apa ini? Kok duduk-duduk? Kok duduk apa ini? Begitu. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ja'alani abdan kariman. Nah, lihat sekarang Rasulullah mengajarkan begitu mulianya. Rasulullah berkata, innallaha. Di situ pakai harfu takkid namanya. Sesungguhnya Allah itu ja'alani, menjadikan aku abdan kariman, hamba yang mulia. Yes. Sing jenenge mulia itu berarti murah hatinya, toto kromone, dan lain sebagainya. Jenengan lihat tadi, kenapa kok Rasulullah bilang innallaha ja'alani abdan kariman? Dengan para sahabat yang begitu berkerumun banyak kayak begitu, Rasulullah memberikan contoh apa? Duduk ngapain? Bersila, ngei contoh. Seandainya Rasulullah tidak bersila, ngei contoh bersila, mungkin panganan itu sudah jadi seroyokan, gak wis macam-macam. Nah, sehingga memberikan contoh tadi, sesungguhnya Allah menjadikan aku hamba yang mulia, murah hati. Bahasanya adalah contoh aku, walaupun ada makanan yang begitu banyak, kita sudah berkumpul begini, mbok yo ayo duduk yang baik dulu. Ini bersila. Makanya kita dimanapun mesti diajarkan duduk yang baik, ya, bersila. Rata-rata kan bersila, karena dari Rasulullah tadi. Nah, walam yaj'alni jabbaran anidan. Nah ini. Dan benar-benar Allah itu tidak menjadikan aku hamba sing sombong dan kejam. Lihat, Rasulullah bilang begitu. Jabbaran anidan, hamba yang sombong. Kenapa Pak Rasulullah bilang begitu? Kalau tidak memberikan contoh bersila, pasti ada yang lompat. Nek lompat berarti kaya ngapunten binatang sing senengane lompat iku napa? Ya kan? Ya ono kethek, ya ono semua macam-macam. Maka tidak ubahnya kalau toh memperhatikan begitu berarti sama dengan binatang. Nah, jabbarun anidan, Allah tidak menjadikan aku hamba yang sombong. Walaupun makanan yang begitu banyak, ayo kita makan bersama, beretika, bersila, duduk yang baik, bermurah hati, jangan sombong, jangan kejam. Kalimat sombong dan kejam, lihat Rama Takus. Rasulullah tidak menjatuhkan begitu. Kejam, mohon maaf, ngono koncone nok kene gak dihormati, dilangkai. Contohnya begitu. Wis gak ngereken, karena apa?
melihat makanan yang begitu enak, wis gak ngerekan koncone kok. Ini loh Bapak Ibu, Rasulullah menggambarkan begitu, memberikan sabdanya begitu. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah etika duduknya tadi, bermurah hati, jangan sombong, jangan kejam. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, kulu min hawalaiha, para sahabat, makanlah makanan tersebut dari pinggir. Jadi diajak bersila bareng, mulai dari pinggir makanan tadi, begitu. Wata'au zirwataha, dan biarkan tengahnya, bahasanya jangan jujuk tengahnya, mulai dari pinggir. Nah, bejana yang besar tadi diangkat oleh 4 orang. Nek wis dikerumuni orang banyak, otomatis kene ngambil dari pinggir, kene pinggir, sana pinggir, sini pinggir. Otomatis kalau ngake otomatis mengerucut di mana? Tengah. Makanya Rasulullah wa ta'awzir wataha, tinggalkan yang tengah, biarkan saja. Engko nyampe-nyampe dhewe ya, ngono bahasanya. Begitu. Yubarik fiya, Allah memberikan keberkahan di dalamnya. Di dalamnya mana tadi? Makanan tadi. Bahasanya mulai dari pinggir. Engko tengah lho mesti keduman kabeh. Insyaallah Allah memberikan barokah. Begitu. Pun mudah-mudahan dengan 2 hadis ini, ayo kita praktekkan minimal di dalam keluarga kita, saudara kita, dan acara apapun yang sifatnya itu adalah kebaikan. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.